Dan pagi ini kita sampai di 1 Samuel pasal 22. Dipersilakan. 1 Samuel pasal 22. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang hutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada Raja Negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada Raja Negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di gubuk gunung. Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di gubuk gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Hal itu terdengar oleh Saul, sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit, dengan tombaknya di tangan dan semua pegawainya berdiri di dekatnya. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya, "Cobalah dengar, ya orang-orang Benyamin. Apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1,000, atas pasukan 100, sehingga kamu sekalian mengadakan persepakatan melawan aku, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa anakku mengikat diri dengan anak Isai itu? Tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku, atau yang menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut pegawaiku melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini?" Lalu jawablah Doeg, orang Edom itu, yang berdiri dekat para pegawai Saul, katanya, "Telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang Goliat, orang Filistin itu, diberikannya kepadanya. Lalu raja menyuruh memanggil Ahimelek bin Ahitub imam itu bersama-sama dengan seluruh keluarganya, para imam yang di Nob, dan datanglah sekaliannya menghadap raja. Kata Saul, "Cobalah dengar, ya anak Ahitub." Jawabnya, "Ya tuanku." Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, "Mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku, engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini?" Lalu Ahimelek menjawab raja, "Tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu. Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Sekali-kali tidak, janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar." Tetapi raja berkata, "Engkau mesti dibunuh, Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu." Lalu raja memerintahkan kepada tentara yang berdiri di dekatnya, "Majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku." Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya memarang imam-imam Tuhan itu. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, "Majulah engkau dan paranglah para imam itu." Maka majulah Doeg, orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga penduduk kota imam itu dibunuh raja dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu. Pula lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub, namanya Abiatar, luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan,
Berkatalah Daud kepada Abiathar, memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Amin. Terima kasih untuk saudara yang sudah membacakannya. Hari ini kita sampai di pasal 22 setelah kita kemarin belajar dari pasal-pasal sebelumnya. Di bagian pertama ini kita boleh membaca tadi tentang Daud yang melarikan diri ke Gua Adulam. Kalau kita pelajari beberapa hari kemarin ya tentang perjalanan hidup Daud, kita lihat begitu cepat berubah ya, begitu naik turun gitu ya. Daud yang seorang gembala yang hanya mengembalakan 2 atau 3 ekor domba, tiba-tiba dia dipilih oleh Tuhan melalui Samuel dan menerima pengurapan sebagai raja yang akan menggantikan Raja Saul. Setelah itu dia dengan gagah berani mengalahkan Goliat, musuh dari Israel, seorang raksasa, dan Daud hanya memakai ketapel saja. Dan kemudian setelah itu Daud menjadi prajurit yang diangkat oleh Saul mengepalai pasukan dan mengalahkan banyak musuh sehingga gadis-gadis di Israel memuji-muji dia. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Dan sampai akhirnya Daud menjadi menantu raja ya, boleh tinggal di istana. Tapi hari ini kita melihat Daud yang sudah menjadi seorang pelarian, seorang buronan yang dikejar-kejar oleh Saul yang sudah sangat membenci Daud dan ingin membunuh dia. Dan apa yang jadi ketika Daud dalam keadaan yang tertekan, bahkan kemarin kita belajar bahwa Daud sampai harus berpura-pura menjadi seorang yang gila gitu ya. Dan akhirnya dia dilepaskan dari Raja Akis dan hari ini sampai dia di Gua Adulam. Gua Adulam ini sebuah gua yang letaknya kira-kira sekitar 19 km di sebelah barat daya kota Bethlehem. Jadi kemungkinan Daud sudah mengenal tempat ini ketika dia masih menjadi seorang gembala. Dia tahu tempat ini tempat yang sangat aman gitu ya, sehingga akhirnya dia melarikan diri ke tempat itu. Dan dalam keadaan yang begitu tertekan, begitu ketakutan, ada dukungan dari keluarga Daud, saudara-saudara dan juga orang tuanya datang ke tempat itu untuk memberikan dukungan kepada Daud. Pasti ini satu hal yang sangat menguatkan bagi Daud yang dalam kondisi sendiri gitu ya dan tertekan, dan Tuhan memberikan kekuatan itu melalui saudara-saudara Daud, bahkan orang tuanya yang sudah tua juga datang juga. Tapi tidak hanya itu, Tuhan juga mengirimkan 400 orang yang datang. Jika tadi kita baca di ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia. Ada kira-kira 400 orang. Bukan jumlah yang sedikit ya, 400 orang. Bukan prajurit yang gagah berani, tetapi orang-orang yang bermasalah. Dan saya yakin bahwa Tuhan sedang mempersiapkan Daud untuk boleh menjadi seorang pemimpin, seorang raja, seorang gembala. Dan Tuhan mengirimkan 400 orang ini datang kepada Daud. Di saat Daud sedang dalam permasalahan juga, dalam pergumulan yang berat, Daud tidak mengasihani diri sendiri, tetapi dia peduli dengan orang-orang yang datang itu. 400 orang jumlahnya, dia harus memberi makan, dia harus menyelesaikan masalah mereka. Daud harus memberikan kekuatan juga kepada orang-orang ini, dan Tuhan mempersiapkan Daud supaya dia menjadi seorang pemimpin. Dan setelah itu Daud juga memikirkan ya keberadaan orang tuanya. Daud membawa orang tuanya, meminta izin kepada Raja Moab di Mispa supaya ayahnya dan ibunya bisa tinggal bersama-sama mereka, karena tempatnya di Gua Adulam tidak layak untuk menjadi tempat tinggal orang tuanya, sehingga dia akhirnya datang kepada Raja Moab. Moab adalah musuh Israel ya, tapi Daud
memohon perlindungan kepada Raja Moab. Namun dia juga dikatakan juga bahwa izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Dia tetap menunggu tuntunan Allah, apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalanannya itu. Dan ternyata di ayat 5 ada tuntunan Tuhan yang dinyatakan melalui Nabi Gad yang datang kepada Daud dan mengatakan bahwa jangan tinggal di bukit gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Jadi di sini Tuhan juga terus memberikan tuntunan kepada Daud melalui Nabi Gad, sehingga Daud mengerti akan tuntunan Tuhan dan dia taat kepada tuntunan Tuhan dan kembali ke tanah Yehuda. Di bagian 2 kita melihat dari ayat 6 sampai 19. Ini kita dikisahkan tentang apa yang diperbuat oleh Saul ya. Berbeda dengan Daud tadi yang dari seorang gembala yang dipilih oleh Allah, Saul yang dulunya dipilih oleh Allah untuk menjadi raja pertama Israel. Namun ada hal-hal yang dilakukannya, ketidaktaatan Saul kita tahu ketika dia tidak dengan sabar menunggu Samuel ketika dia harus melawan orang Filistin sehingga Saul mempersembahkan korban yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena harus dilakukan oleh imam. Dia melakukan tindakan yang bodoh dengan memberikan korban bakaran itu kepada Tuhan dan itu membuat Tuhan tidak berkenan kepada Saul. Dan yang kedua, ketika Saul tidak menuruti perintah Allah ketika menghabisi orang-orang, disuruh menghabisi orang Amalek, tapi justru dia tidak membiarkan Raja Amalek untuk tetap hidup, Raja Agag, dan bahkan membiarkan orang-orang Amalek untuk tetap hidup, juga mengambil ternak-ternaknya dengan alasan untuk memberikan pada Tuhan. Di sini Saul juga ditolak oleh Tuhan. Allah tidak lagi berkenan kepada Saul. Dan di bagian ini kita melihat Saul menambah lagi kejahatannya dengan membunuh seluruh keluarga Ahimelech karena dia mendapat laporan ya dari Doeg pegawainya bahwa si Ahimelech ini telah bersepakat ya, dia tahu ketika Daud ini datang kepada Ahimelech, kemudian Ahimelech membantu Daud dengan memberikan roti bekal kepada Daud dan juga pedang Goliat. Nah ini yang disampaikan oleh Doeg sehingga akhirnya Raja Saul memanggil Ahimelech dan mengatakan bahwa engkau harus mati dibunuh Ahimelech, engkau dan seluruh keluargamu. Karena dia sudah membantu Daud tadi ya, dan dia si Raja Saul memerintahkan kepada seluruh tentara yang berdiri di dekatnya, majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud. Tetapi semua pegawai Saul tidak ada yang mau ya untuk mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Mereka tidak menuruti perintah Saul, tetapi hanya kepada Doeg. Hanya Doeg saja yang mau membunuh sesuai perintah Saul dan akhirnya hari itu juga Doeg membunuh 85 orang yang memakai baju efod dan kain lenan. Sungguh suatu kejahatan Saul ya yang dilakukan pada hari itu karena kebenciannya kepada Daud. Dia membunuh 85 orang imam dan keluarganya. Bahkan tidak hanya itu, Saul juga membunuh penduduk kota Nob itu ya. Dibunuh semua dengan mata pedang. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu. Juga semua ternak lembu, keledai, dan domba. Semuanya dibunuh dengan pedang. Inilah satu kejahatan Saul yang dilakukannya hanya karena kebenciannya kepada Daud dan dia ingin membunuh Daud. Dan di ayat 20 sampai 21 kita lihat apa
Abiatar, anak dari Ahimelech. Dia berhasil meloloskan diri, meluputkan diri dari kekejaman Saul tadi, dan Abiatar menemui Daud di sana dan melaporkan bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan. Dan di sini kita juga melihat Daud mengakui kesalahannya. Memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti dia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Jadi di sini Daud mengakui kesalahannya dan dia bertanggung jawab untuk menjadi pelindung dari Abiatar karena seluruh keluarganya sudah dibunuh oleh Raja Saul. Apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini? Amanat teksnya adalah bahwa Allah memberikan perlindungan, kekuatan, dan juga tuntunan kepada orang pilihannya. Dan sekalipun di dalam kesukaran dan penderitaan, Allah memakai Daud untuk menolong orang-orang yang bermasalah dan juga mempersiapkan Daud menjadi seorang pemimpin. Dan kemudian Daud taat kepada tuntunan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Tuhan. Dan juga kita melihat tadi Daud berani mengakui kesalahannya dan dia bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya dengan menjadi pelindung Abiatar. Aplikasinya buat kita hari ini, apakah saya dan saudara meyakini perlindungan, kekuatan, dan tuntunan Tuhan di segala situasi? Apakah saya dan saudara mau menjadi berkat bagi orang lain yang sedang di dalam pergumulan dan dipersiapkan Tuhan menjadi seorang pemimpin? Apakah saya dan saudara mau taat pada tuntunan Tuhan yang disampaikan melalui hamba-hamba Tuhan? Dan apakah kita berani mengakui kesalahan kita dan bertanggung jawab untuk setiap tindakan kita? Kiranya renungan hari ini boleh memberkati kita semua. Dan waktu saya kembalikan kepada yang bertugas. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, kita sudah melihat bagaimana Tuhan melindungi dan kita sambut dengan satu lagu, Tuhan selalu menolongku.
Kita terus mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita bersyukur bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam Tuhan Yesus ada pertolongan, perlindungan, pemeliharaan, penyertaan, berkat Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, sebagaimana kami ada hari ini. Tuhan selalu menolong kami, menjaga kami, memelihara. Kami mengucap syukur ada gerakan suka berdoa GMP ini menjadi satu sarana untuk terus mengenal Tuhan lebih baik, mengenal Tuhan lebih sungguh. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.